Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salfatira Naisa dengan NIM C0D024067 dari Prodi Perpajakan. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Perbedaan metode garis lurus dan metode saldo menurun dalam amortisasi aset tidak berwujud. Amortisasi aset tidak berwujud merupakan proses pengalokasian biaya perolehan aset dalam periode-periode yang memperoleh manfaat dari aset tersebut. Metode garis lurus mengalokasikan biaya secara merata selama masa manfaat, sehingga beban amortisasi yang diakui setiap periode cenderung sama. Metode ini memberikan kestabilan dalam laporan laba rugi karena tidak menimbulkan fluktuasi yang signifikan dalam beban. Perbedaan metode garis lurus dan metode saldo menurun dalam amortisasi aset tidak berwujud. Metode saldo menurun mengalokasikan beban lebih besar pada awal masa manfaat dan semakin kecil di periode berikutnya. Pendekatan ini mencerminkan asumsi bahwa manfaat ekonomis aset lebih besar di awal penggunaannya. Dampaknya, laba perusahaan pada periode awal akan lebih kecil karena beban amortisasi lebih tinggi, sedangkan pada periode selanjutnya laba akan meningkat. Pertimbangan dalam mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Dasar utama klasifikasi ini adalah jangka waktu jatuh tempo serta sumber pelunasannya, yaitu apakah kewajiban tersebut akan diselesaikan menggunakan aset lancar atau kewajiban jangka pendek lainnya. Selain itu, terdapat pertimbangan lain seperti adanya perjanjian restrukturisasi atau refinancing. Jika perusahaan memiliki kemampuan dan niat untuk memperpanjang kewajiban menjadi jangka panjang, maka kewajiban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun jika tidak ada kepastian, maka tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Perlakuan akuntansi dan perpajakan atas kewajiban jangka pendek. Dalam akuntansi, kewajiban jangka pendek diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban yang pasti dan dapat diukur secara andal. Meskipun pembayaran belum dilakukan, dalam konteks perpajakan, kewajiban ini sering berkaitan dengan pajak terutang seperti PPh dan PPN yang harus disetorkan dalam jangka waktu tertentu. Pencatatan dilakukan dengan mengakui beban dan utang pajak pada saat terjadinya transaksi. Misalnya, pajak penghasilan karyawan yang dipotong akan dicatat sebagai utang pajak sampai disetorkan ke negara ketika pembayaran dilakukan, kas berkurang dan utang pajak juga berkurang. Hubungan antara amortisasi aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam mempengaruhi laporan keuangan serta pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Ketika beban amortisasi meningkat, laba perusahaan akan menurun, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, jika kewajiban jangka pendek terlalu besar, perusahaan mungkin harus mengalokasikan lebih banyak kas untuk pembayaran utang, sehingga mengurangi fleksibilitas dalam mengelola aset, termasuk investasi pada aset tidak berwujud. Hubungan ini menunjukkan bahwa manajemen harus mampu menyeimbangkan antara pengelolaan aset dan kewajiban. Keputusan terkait metode amortisasi, pengelolaan utang, serta kebijakan keuangan lainnya harus dipertimbangkan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan resiko keuangan. Dengan demikian, pemahaman terhadap kedua aspek ini sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa amortisasi aset tidak berwujud merupakan proses penting dalam mengalokasikan biaya aset sesuai dengan masa manfaatnya. Pemilihan metode amortisasi baik garis lurus maupun saldo menurun akan memberikan dampak yang berbeda terhadap besarnya beban dan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih metode yang paling sesuai dengan pola manfaat ekonomis aset agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, klasifikasi kewajiban jangka pendek memiliki peran yang sangat penting dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka waktu dekat. Klasifikasi yang tepat akan membantu dalam penyajian laporan keuangan yang lebih akurat.
serta memudahkan pihak internal maupun eksternal dalam melakukan analisa likuiditas. Dengan demikian, pengolahan kewajiban jangka pendek harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko keuangan. Di sisi lain, pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek juga menjadi aspek yang tidak kalah penting karena berkaitan langsung dengan kepatuhan perpajakan perusahaan. Kesalahan dalam pencatatan dapat berdampak pada laporan keuangan serta menimbulkan sanksi dari otoritas pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa seluruh kewajiban dicatat secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat menjaga stabilitas keuangan dan menghindari risiko di masa yang akan datang. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi pada video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.